Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Tanpa mengurangi penghormatan kepada Rais Syuriah PCNU Sumeneb, Kiai Hafidzi Syarbini dan kiai-kiai yang lain, untuk efisiensi waktu kita langsung pada pembahasan kesempatan kali ini karena kita punya waktu kurang lebih 1 jam lebih sedikit. Namun sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Kiai Bahrul Widad bahwa untuk pembahasan yang pertama sedikit terang sehingga mungkin nanti perlu kita dipercepat saja. Dan pada kesempatan kali ini saya pertama kali akan memberikan kesempatan kepada musyawirin untuk klarifikasi atau konfirmasi jika dianggap ada problem dari deskripsi masalah ataupun dari pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan di lembar pertanyaan itu. Lalu yang kedua, saya juga akan berikan kesempatan kepada penanya untuk menyampaikan klarifikasi atau sesuatu yang dianggap belum ditampilkan dalam deskripsi masalah yang telah disampaikan itu. Dan yang ketiga, kita akan mencoba menjaring jawaban-jawaban atau rekomendasi jawaban dari berbagai utusan MWC. Baik, untuk pertama saya berikan kepada anggota musyawirin. Barangkali ada yang perlu ditanya dari soalnya dulu. Silakan. Mungkin ada waktu demiknya. Operator mungkin bassnya bisa dikecilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Deskripsi masalah sudah jelas, tapi di sini persoalannya menurut hemat Sarungki. Pertanyaan A. Bagaimana hukum menikahi seorang wanita Islam yang walinya seorang pendeta? Jika pertanyaannya dilepas seperti ini, maka ini akan mengandung multitafsir. Bisa jadi mun terjemah maturana beremah hokomah ngabin orang bini Islam seorang towana seorang pendeta. Jika sail tidak memaksudkan seperti itu, yang dimaksud artinya seorang wali itu terlibat menjadi wali pada waktu prosesi akad nikah, maka pertanyaannya bagaimana hukum menikahi seorang wanita Islam yang menjadi walinya ayahnya yang seorang pendeta. Baik. Oke, silakan. Maksudnya yang sail pertanyaannya yang dimaksud bagaimana ini? Apa ayahnya seorang pendeta? Apa ayah itu terlibat menjadi seorang wali pada waktu prosesi akad nikah? Karena umum pertanyaannya di sini. Beremah hokomah ngabin orang bini Islam seorang towana seorang pendeta. Oke, baik. Kita tampung saja dulu. Silakan yang ini. Jadi apakah seorang pendeta ini memang dari awalnya dan keluarganya bapaknya apa memang sudah Kristen atau memang barangkali hanya pendeta ini yang Kristen, yang lain Islam? Mohon nanti dijelaskan. Apakah memang dari awal ini sudah Kristen seperti itu? Paham maksudnya? Baik. Baik, terima kasih. Kita berikan kesempatan. Ada lagi? Cukup ya, kita berikan kesempatan kepada penanya dulu. Penanyanya ada nih. Ada MUJ Mending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
langsung bisa host, kami mewakili LBM NU MBC NU Manding sebagai sail dalam pembahasan kali ini. Menanggapi pertanyaan yang pertama, bahasa walinya seorang pendeta ini multi tafsir. Seandainya wali itu yang dimaksud adalah yang menikahkan, artinya pendeta sendiri yang menikahkannya, ini hukumnya bagaimana? Seandainya cuma walinya pendeta, cuma yang mau menikahkan adalah orang lain, semisal pendeta tersebut menunjuk tokoh agama untuk menikahkannya, ini bagaimana? Artinya jika berpengaruh pada jawaban anggota musyawirin, mohon ditafsir saja. Terus yang kedua, untuk keluarga dari pendeta ini nggak ada yang Islam, jelas. Untuk keluarga wali dari pendeta ini nggak ada yang Islam. Baik, terima kasih. Berarti jika demikian, berdasarkan penjelasan dari penanya, pertanyaan itu bisa ditafsir dua begitu ya? Ya, artinya memang yang pertama, pernikahan itu orang tuanya mewakilkan kepada kepada wali hakim, atau memang yang kedua menikahkan langsung. Baik. Terima kasih waktunya. Ini pertanyaan sebetulnya sudah di dalam deskripsi masalah sudah jelas. Jadi Kristen ini tidak bisa ayahnya untuk menikahkan karena perbedaan agama. Di saat ayahnya itu menikahkan banyak orang tapi tidak pada dirinya, kata-kata tidak pada dirinya itu berarti tidak menjadi wali karena perbedaan agama. Berarti ini sudah jelas bahwa yang menjadi wali itu adalah muslim. Saya kira dari pertanyaan itu sudah jelas, dan dari syarat wali juga sudah jelas sebetulnya. Syarat wali harus muslim. Oleh karena itu, kalau ini kena zahir, kecuali memang ada saya beri kisi-kisi jawabannya, ibaratnya juga sudah jelas kalau memang perlu. Jadi bagaimana hukum pernikahan sah namun ayahnya tidak bisa menjadi wali dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Walinya pindah pada abad apabila ada yang muslim, apabila semuanya tidak ada yang Islam maka pindah pada hakim. Jawabannya kan cuma seperti itu. Ini masalah zahir sebetulnya. Cuma ini ada, kecuali memang ada nanti jawaban yang secara substansi. Kalau cuma secara redaksi bisa saja berbeda, secara substansi beda dengan ini, itu saja yang dibahas. Jadi jawabannya sah. Ayahnya tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh sebagai mewakilkan perwalian kepada orang lain, tapi walinya pindah kepada abad apabila ada yang muslim, bila tidak maka pindah pada hakim. Sepertinya jawabannya cuma seperti itu. Kecuali dari musyawirin memang ada yang secara substansi beda dengan kisi-kisi jawaban ini. Itu saja yang dibahas mungkin. Kami persilakan moderator. Tambahan sebentar nih. Dan Islamnya wali itu memang sudah mujma'. Kalau yang perempuan itu Islam, maka walinya harus Islam, itu sudah ijma'. Jadi mungkin tidak perlu dibahas, mungkin. Itu ada di Sebentar, saya beri kesempatan dulu kepada ini sana. Baik, sebentar, begini saja.
Baik. Biar tidak terlalu lama begini. Kalau berdasarkan deskripsi yang ada di sini, ini benar-benar faktual. Karena ini pernah diposting oleh salah satu akun, namanya ini loh, Christine Natalia. Kalau tidak salah ini terjadi di Indonesia Timur. Sudah nikah. Orang Islam. Yang menikahkan orang Islam itu. Orang tuanya itu pendeta. Kalau pada saat pelaksanaan pernikahannya itu memang sesuai dengan prosedur Islam. Iya. Beres berarti. Ini barangkali cuman menjaring rekomendasi hal-hal yang dianggap novelty itu, hal-hal yang baru mungkin di luar nalar kebiasaan itu mungkin. Canggolang Kak Dinto. Mungkin yang perlu dipertegas Kak Dinto nengi deskripsi wali Kak Dinto tidak mewakilkan. Kan Kak Dinto di deskripsi tidak ada ketegasan, seakan-akan wali mewakilkan kepada orang lain. Mestinya kan tidak perlu mewakilkan karena memang tidak punya hak wilayah. Mungkin itu perlu dipertegas. Baik, biar lebih enak saja sesuai dengan tadi ada kisi-kisi dari Pak Kiai, kita langsung saja rekomendasi jawaban yang memang kalau tidak sama monggo silakan sampaikan. Kalau memang sudah sama tinggal takbirnya aja disampaikan. Sama. Kalau sudah seperti itu kita langsung aja ya, biar tidak terlalu lama di sini. Langsung ke nomor 2. Sama? Tidak sama, silakan beri kesempatan kalau tidak sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Dinto dari Kepora, mungkin engki bisa bener, bisa mungkin tak bener. Abdina pasrah ada kah? Satajina para masyayikh deki. Saya dari Kepora Kak Dinto, katimun apa? Hukuma engki pani ka oleh tapi makro. Hukuma mengawini orang Islam tapi ring sepuluh nah ota bersalah setengah kafir Kak Dinto oleh tapi makro. Ibaratnya saya Kak Dinto yukrohu nikahul muslimati bidaril harbi wattasarri hunaka. Saya Kak Dinto ibaratnya waqad yuqalu bistihbabi nikahiha idza rujiya salamatu islamiha. Kak Dinto mon se bangki boten gaula katia yukrahu nikahul muslimati bidaril harbi. Makroh hukumma ngabin orang bin Islam ningi negara kafir apa napa engki sabab Kak Dinto orang bini panikah bisa mungkin suatu saat embe dek kana kerana napa boleh dek karing tuana Kak Dinto. Baik, ada lagi tambah kata makruh tadi itu, dari takbirnya tambah kata makruh. Tapi memang dari takbir tadi itu konteksnya konteks perang. Sementara di Indonesia itu tidak ada di situ, itu tidak konteksnya di situ. Ini yang dari Kapura ini sebenarnya kan seperti ini. Yukrohu nikahul muslimati bidaril harbi. Terus ibarah yang ini adalah disusul dengan kitafatul mu'in wa yukrohu nikahu binti zina wal fasiko. Teti makroh hukuma orang panika ngabin orang bini anak zina ben anak na orang fasik. Le mangkana mun orang kafir Kak Dinto napa masuk ke fasiko napa pun tan Kak Dinto boten kudu bela. Sah intinya kan sah kan, intinya sah gitu. Jawabannya sekian saus. Hukumnya boleh makruh. Hukumnya boleh makruh. Ya, sebagai umum kan, kena semua kan. Karena apa? Karena anaknya orang kafir itu lebih jelek daripada anaknya orang Islam.
Al-Fatihah. Baik, kita langsung pada permasalahan yang kedua. Ada dua pertanyaan. Yang pertama itu, dapatkah dibenarkan perilaku seperti deskripsi di atas? Saya tidak baca deskripsinya karena pasti sudah dibaca semuanya. Terus, maka kesempatan kali ini saya juga memberikan kesempatan. Oh, baik. Saya memberikan kesempatan kepada musyawirin. Silakan. Yang P? Yang COVID. Yang 5 COVID. CB, oh CB ya. Benih masalah B kayak itu sebelum COVID. Tak langkong Kak Dinto untuk rumusan, mungkin semanabi jawaban rumusan Rois Kak Dinto karena ampun di Fatihai, maka mungkin perlu dijelaskan bahwa wali nikahnya bukan ayahnya. Kayak itu harus dijelaskan Kak Dinto. Karena malah langsung bagaimana hukum menikahi seorang wanita Islam yang walinya seorang pendeta, mau langsung dijawab sah tapi makruh, lalakon kayak itu. Jadi deskripsinya dirubah bahwa pernikahannya dilangsungkan dengan wali hakim gitu. Atau redaksi pertanyaannya dirubah. Sekali itu motor sekelangkong. Saya bacakan kembali ya. Jadi sah, hukumnya sah tapi makruh. Ayahnya karena tidak beragama Islam maka tidak boleh menjadi wali nikah dan tidak boleh mewakilkan wali pada orang lain. Bahkan hak perwalian pindah kepada ab'ad bila ada yang muslim. Bila tidak ada yang muslim maka pindah pada hakim. Sudah ya, yang AB sudah selesai ya. Jadi saya ulangi. Namun ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah karena beda agama. Maka walinya pindah kepada ab'ad bila ada yang muslim. Bila tidak ada maka pindah kepada hakim. Al-Fatihah. Baik, kita langsung pada yang kedua, deskripsi masalah yang kedua, karena 1 dan 2 sudah terjawab tadi. Silakan. Baik, di belakang, samping ada lagi. Ini kita berikan kesempatan dulu untuk kalau memang ini deskripsi masalah dianggap sudah clear, kita langsung jawaban. Sudah clear? Baik, langsung jawaban. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Deskripsi masalah yang nomor 2, MWC Sarongki menjawab tidak membenarkan, kurang membenarkan atau kurang setuju dengan perilaku yang sudah sebagaimana deskripsi masalah di atas. Ibaratnya qala asy-Syafi'i fil ummi wal ashab la yahmilul janazata illa ar-rijal sawa'un kana al-mayyitu dzakaran aw unsan wala khilafa fi hadza li'anna an-nisaa yad'ubna 'anil hamli wa rubbama inkashafa minhunna syai'un law hamalna. Oke. Terus juga persoalan yang B itu juga kurang membenarkan, artinya kalau memang nanti ada makosid tertentu, tapi saya kurang membenarkan MWC Sarongki karena posisi kita negara Indonesia itu sebagaimana dalam kitab Kasyifatus Syaja, wa yusannu ayyudha'a al-mayyitu fil qabri ala yaminihi kama fil ittija'i indan naumi falau wudi'a ala yasarihi kuriha, dalam kitab Kasyifatus Syaja. Jadi dua-duanya kami kurang setuju andaikan itu dijadikan budaya terus kemudian memakai kaidah fikih al-adadu muhakkama, itu kurang pas.
menurut kami. Terima kasih. Baik, MWC mana tadi? Sarungki, silakan. Batu Putih. Motor sekalangkong istana jawaban sarang se kiburu kalito sami kuncoma pengambilan epon pite yang antarana yang kiga dinto agati ibaratnya sama langsung sama karena mungkin se pertama kalinto mengenai ngibe epon mayit deka kubur yang kiga dinto hukum epon makroh sementara se nyabuk na mayit atas posisi kepala ada di selatan, di kiri maka juga makroh. Ibarat epon wa yudja'u fil qabri ala yaminihi nadban kama fil ittija indan naum fa in wudi'a ala yasarihi uriha wa lam yumbas wa yudja'u fil lahdi aw ghairihi ibarat lain ala yaminihi nadban itibaan lis salaf wal halaf wa kama fil ittija indan naum wa yuja'u lil kiblati wujuban kanto sakadinto ibarat depon nyon sabora beda tambahan beda dua hal yang perlu kami pertegas dalam as'ilah ini. Yang pertama hukum hamlul jenazah, yang kedua masalah iktikadnya. Pertama begini, asal muasal atau aslul masalah yang ada ini berawal daripada beberapa kejadian yang ada di masyarakat bahwa ketika yang membawa jenazah adalah perempuan maka itu dapat menghentikan, diyakini dapat menghentikan penularan COVID dan menyebabkan kematian akan terhenti dan lebih sedikit daripada sebelumnya. Ini memang juga terjadi di daerah kami. Bahkan yang menguburkan, ini ada keyakinan yang menguburkan itu juga perempuan. Dalam arti sengempok tanah Kak Dinto se 6 benih pertama kali itu juga diyakini ketika perempuan yang melakukannya maka dapat menghentikan kematian yang banyak seperti yang terjadi pada bulan-bulan yang lalu. Maka begini, ada iktikad yang kita yakini di situ sudah menyimpang seperti halnya yang kita kenal dengan at-tatayyur dengan at-tafaul. At-tatayyur itu berarti mengharapkan dan meyakini akan ada keburukan yang terjadi. Kalau tafaul itu kan boleh karena mengharapkan kebaikan yang terjadi. Karena ini mengharapkan kebaikan maka bisa jadi masuk tafaul atau bagaimana lah nanti. Yang penting kita ada dua dari MWCNU Batu Putih. Baik, untuk yang pertama hamdul janazah itu memang makruh. Tetapi ada satu pendapat dari Imam As-Saidalani itu walaupun ditentang, Imam As-Saidalani mengatakan jawaz, tidak ada kata-kata makruh. Tetapi nanti kesimpulannya apakah makruh tanzih atau makruh tahrim itu diserahkan kepada Musahih. Cuma dari Imam As-Saidalani begini, ada pendapat dari Imam As-Saidalani itu nanti kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ahkamu, ahkam ayyatawallad dafnu ar-rijal itu fa fiha masailun. Dari awal dari kitab Majmu' al-aula ayyatawalla ad-dafna ar-rijalu li'annahu yahtaju ila batshin wa quwwatin wa kana ar-rijalu ahaqqu wa aulahum bidzalika wa ila anqal amal ahkamu fa fiha masailun. Qala asy-Syafi'i wal ashabu rahimahullahu al-aula ayyatawallad dafna ar-rijalu sawa'un kanat al-mayyitu rajulan aw imra'atan wa hadza la khilafa fihi wa allalu bi'illataini. Jadi hukum makruh yang tidak boleh pada perempuan itu ada dua illat allati dzakaraha al-musannif annar rijala aqwa wa ashaddu batshan wa tsaniyatu annal mar'ata law tawallat dzalika adda ila inkishafi ba'di badaniha inkishaful aurat. Itu alasan yang kedua kenapa perempuan makruh. Cuman ada beberapa hal dari wa yatawalla qala as-Saidalani ini. Qala as-Saidalani wa yatawalla an-nisa'u hamlal mar'ati minal mughtasali ilal janazati
wa taslimaha ila man fil qabri li'annahu yaqdirna ala dzalika. Dianggap perempuan itu juga mampu melakukannya, sehingga Imam As-Syaidalani menyatakan ya juzu. Baik. Kemudian entar dulu, ini bantahannya. Qala sahibul bayan walam ara hadza li ghairi Syaidalani wa hadza alladzi qalahu sahibul bayan ajibun wa laisa qaulu Syaidalani munkaron bal huwa haqqu was-sawabu wa qad nasu alaihi Syafi'i fil fi babid dafni fi babid dafni wallahu a'lam. Ini menyatakan bahwa ternyata Imam As-Syaidalani ini walaisa qaulus Syaidalani mungkaron bal huwal haqqu. Ini yang memperbolehkan. Terima kasih. Untuk itikad nanti kita sepakati apakah juga dibahas atau bagaimana. Ini hanya sekedar hukum taklifinya saja. Baik, kita langsung hukum taklifinya yang di belakang, yang samping kanannya. Dua jawaban ini masih makruh ya. Sama-sama makruh tuh. Mungkin ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Leka dinto manabi hukuma orang bini imba jenazah sejelas fakun helap. Ngabes dari debuna ulama layah milul janazata illar rijalu. Kainton pun layah milu bede ni kitab penapa bulul marom kadisa ningi sarana layah milu kadinto artena tanzihan makro tanzih. Le kat dinto saya pangki beten kau le hukuma ngibena hukuma andik keyakinan mun orang bini singi bepas mata ada dek banyake kat dinto jakna keyakinan jakna rap arba atena manabi rap arba atena kat dinto nyopre kalakuan bagus dari ajunan Allah maka sejelas masuk kata faul. Manabi rap arba kat dinto bareng saya tak bagus kento sejelas masuk deka tiaroh atau belaina. Kento ibaratnya bidana antarana tiaroh ben tafaul. Wa innama ahabbat tafaula li'annal insana idza ammala faidatallahi ta'ala wa fatlahu inda sababin qawiyyin aw dhaifin fahuwa ala khairin. Wa in walata fi jihatir raja'i farraja'u lahu khairun wa amma idza qata'a raja'ahu wa amalahu minallahi ta'ala fa inna dzalika syarrun lahu wa tiyaratu fiha su'udzanni wa tawakku'ul bala'i. Kalau tiaroh ngak nikah keyakinanna meyakini su'udzon ben tawakku'ul bala. Terus wa min amsalit tafauli termasuk contoh dari tafaul yang kebagus ayyakuna lahu maridun fayatafa'alu bima yasma'uhu fayasma'u man yaqulu ya salim au yakunu talib hajatin fayasma'u man yaqulu ya wajid fayaqa'u fi qalbihi raja'ul bara'i awil wijdani hada hasanun. Kak dinto artena mun idilem atena lakar andi lahu maridun pas fayatafa'alu bima yasma'u pas ngiding orang acacahi salim. Nah ngiding torok jalan atau bakamma pas ningi atena timbul bereseng kok anak saya sakit roh. Kita pun apa kento termasuk sabab pertabana tafaul selakar bagus. Saya dinto. Baik, silakan dua lagi. Ya ini sama ini. Sama. Oh, belakang. Yang di sana. Ya silakan. Jadi karena ini membahas realita yang ada di Indonesia, menurut saya para mujib dari awal itu tidak memahami takbir sehingga langsung mengatakan sesuai takbir tanpa dipikir. Kalau dari kami katakan haram, membawanya haram. Dan untuk tafaul nanti kami juga akan komentari. Pertama, kenapa kami katakan haram? Karena realita di Indonesia, kita tahu adat pakaian yang ada di Indonesia itu bukan waqat yang kasyifu tapi waqat kusyifa. Kalau alasan di sini kan dikatakan makruh. Kenapa? Karena masih ada ihtimal, ada kemungkinan ada aurat yang terbuka kalau dibawa perempuan. Kalau di Indonesia kan kita tahu sendiri. Kita tahu sendiri bahwa ternyata pakaian-pakaian yang ada di Indonesia itu ternyata memang
agak banyak kurangnya daripada di Arab sana, daripada di zaman musannif. Nah iya, itu penggambarannya harus dipraktekkan bahwa memang di daerah yang memang auratnya tertutup, mungkin saja hanya terbuka angin, mungkin saja. Kalau di Indonesia kan memang dari pakaiannya memang sudah terbuka. Jadi alasan ilat yang kedua tadi, waqat yang kasyifu minhuna syai'un, itu bukan di Indonesia. Di Indonesia memang pakaiannya memang kayak gitu, sehingga saya katakan haram seperti itu. Itu untuk membawa jenazah. Untuk tafaul tadi itu disalah sangka. Tafaul itu adalah menggunakan nama-nama baik atau perkara-perkara baik seperti tahwil dalam istisqa, yang itu dianjurkan memang jika pas dengan syariat, dengan tuntunan. Sementara menggunakan tafaul dengan perkara yang haram atau tidak baik, makruh pun itu tidak baik, itu tidak dibenarkan. Makanya dalam permasalahan istisqa itu ternyata perempuan tidak disunahkan melakukan tahwil. Padahal itu tahwil hanya mengubah selendang. Ternyata perempuan tidak disunahkan. Itu perkara mubah menurut saya, apalagi yang ini. Ya, jawaban dari kami jawab itu haram. Ada takbir? Yang tadi yang klaim haram itu kami pahami dari takbir waqat yang kasyifu. Oke, baik. Silakan. Yang belakangnya terus silakan. Silakan lanjut. Terima kasih waktunya. Dari jawaban tadi tentunya musyawirin sudah bisa membuka pikirannya atas jawaban yang sudah dijawab tadi. Ini permasalahannya memang ada di Kecamatan Tungkek. Di Minggula ada berapa masyarakat jemaah bahwasanya di sana nikbinin dan jajalakoh sebagian. Nah porong bendan lah pokoknya Tungkek gitu. Cuman saya jawab langsung dari kitab-kitab yang sudah dibaca tadi, keresahan gula dari MWCNU baru. Panika memang secara hukum fikih tinggi madhar Syafi'i panika tak ngol yakin. Karena memang hukum asal panika kanggo iki lake. La yahminul janazah illa rijal. Apapun perbolehan ini tak oleh negela makruh tanzih. Memang ini sudah separuh disepakati, yaitu makruh tanzih. Alasan saya yaitu memang tidak diperbolehkan karena ada riwayat dari Imam Bukhari Muslim. Di zaman Rasulullah itu ada Sayyidah Ummi Atiyah. Beliau memang di waktu itu dalam hadis ini disebutkan memang tidak ada laki-laki, atau memang di daerah beliau, kata pakar hadis ini menyatakan kekurangan pria di waktu itu. Akhirnya beliau ada Bu Ummu Atiyah panika. Nuhina anittiba'il janaiz ego. Nuhina anittiba'il janaiz. Artinya kami bini panika dilarang keangkui norok jenazah. Tak oleh. Para Al-Hafidh Iraqi, muhaddis akbar fil Iraq, beliau memberikan syarah terhadap hadis ini bahwasannya orang bini memang hukum asal tak kenging, tak oleh. Napa boleh mikol sampai depak kuburna. Jadi ngalak si tak kenging baik. Karena perkara dinto menabi hukum menikah lanceng agak digulen yang tokoh masyarakat kajih misalkan ajunan seteja. Ini penting. Masyarakat si gendeng atau awam memang perlu dikasihi keyakinan agak tidak dinto. Ni bini ini dapur baik. Nah gitu. Jadi kalau memang ternyata jangan segala cerita dah boleh. Ini kah ngalak si hukum segala cuma makro oleh berarti ke makro dan tidak apa. Baik. Yang lebih bagus poinnya di situ ya, haram itu. yang jawaban ini. Ya, silakan. terima kasih. Kesempatan terakhir ini. Menjawab haram kan itu pantas. Bahkan kan itu bisa kemurtad. Manabi memang kelakuan Kak Dinto nanti jadi kepercayaan diyakini bahwa kalaban orang begini semikol katel bahkan apendem Kak Ento bisa memutus rantai virus corona. Kan itu yang menjadi indikasi
murtad. Adapun masalah haram kan to kan ibu beuna mangken makrona kan to ampun jelas. Pertama alasanna kadinto lidok fihinna. Kadinto nengi kitab asal matolib kadinto fardu'ain memang mana bisa hubung boleh kadinto. Waqat yang kasyifu min hunna syai'un law hamalna fayukrahu lahunna. Terus hamlahu lidalik fa illam yujad kadinto ghairu hunna ta'ayyana alaihinna. Mana bisa hubung boleh dari kadinto mana bigi boleh jangan. Kemudian yang kedua untuk mengantisipasi kadinto hal yang sangat penapa indan terhadap agama. Kanto sepakat kan bahwa makro tak oleh kanto. Kemudian kadinto nengi kitab mausu'ah wal aslu anna kullama kana sababan lil fitnah fa innahu la yajuzu haitsu yajibu saddu dzari'ati ilal fasadi idza lam yu'aridha maslahatun. Kanto. Ampun. Terima kasih. Jadi di sini ini ada dua ya, ada esensi perempuan membawa jenazah atau ujung kepalanya ada di selatan, ada kepercayaan bahwa hal itu bisa memutus mata rantai banyak orang mati. Artinya bisa tak mati orang gitu. Ada dua. Esensi daripada yang membawa jenazah, memikul jenazah itu adalah perempuan, itu hukumnya makruh. Jangankan sampai memikul, perempuan ikut kepada penguburan saja itu adalah makruh apabila perempuan itu adalah perempuan yang tidak dikhawatirkan menjadi fitnah. Kalau memilih artis-artis mungkin nanti banyak orang lihat malah ya jadi fitnah, itu malah tidak boleh. Jadi esensinya adalah makruh. Sekarang yang perlu dibahas, saya kira sudah setuju ya bahwa perempuan membawa jenazah esensinya adalah makruh. Makruh apabila bukan perempuan yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, makruh semua. Sekarang sebetulnya yang perlu dibahas itu adalah masalah keyakinan masyarakat bahwa dengan cara melakukan perkara makruh seperti itu bisa memutus mata rantai orang banyak mati. Keyakinan itu yang perlu ada kejelasan lagi. Sepertinya kalau masalah perempuan membawa jenazah atau kepala waktu dikuburkan ada di selatan tapi tetap menghadap kiblat, semuanya sepakat makruh ya. Sepakat makruh. Sekarang yang belum disepakati itu sebetulnya masalah keyakinan seperti itu bagaimana? Waktu kembalikan moderator.